Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah gagasan spiritual yang, wah, dalam banget. Gagasan ini bilang kalau dunia kita sekarang lagi ada di tengah-tengah pergeseran yang luar biasa besar. Dan ini bukan sekedar perubahan kecil-kecilan ya. Ini tentang penataan ulang total dari realitas spiritual yang mempengaruhi kita semua di sini dan saat ini juga. Nah, jadi intinya apa sih? Ada sebuah pengadilan rohani yang katanya udah berjalan puluhan tahun. Dan sekarang akhirnya selesai. Menurut ajaran yang kita bedah ini bukan cuma peristiwa kosmik yang abstrak. Keputusan ini punya dampak langsung, dampak nyata buat setiap orang di planet ini, termasuk Anda dan saya. Biar kita dapat gambaran ya, ini tuh bukan kejadian yang tiba-tiba. Kita ngomongin sebuah proses yang udah dimulai dari tahun 1989, terus ada titik-titik penting di tahun 99 dan 2009 yang nandain fase-fase dalam pengadilan ini. Dan baru sekarang-sekarang ini prosesnya dinyatakan benar-benar tuntas. Jadi ini adalah sebuah pergeseran yang udah dibangun selama puluhan tahun. Sekarang, biar kita benar-benar paham kenapa kejadian hari ini begitu penting, kita perlu putar waktu jauh ke belakang, ke akar dari semua kekacauan yang ada, sebuah konflik kuno yang nggak kasat mata. Yuk kita telusuri asal-usulnya. Akar dari semua ini, menurut ajaran ini ya, sifatnya itu kiasan dan berpusat pada 4 makhluk spiritual purba. Nah, dalam konteks ajaran spesifik ini, mereka disebut sebagai 4 Muhammad. Penting buat dicatat, ini istilah yang unik dalam sistem kepercayaan ini ya, yang merujuk ke entitas-entitas awal yang konfliknya jadi cetak biru buat masalah-masalah kemanusiaan. Coba deh bayangin, awalnya buat mereka ini cuma perselisihan keluarga biasa, cuma persaingan antar saudara, beda pendapat soal gimana cara terbaik buat ngebimbing anak-anak mereka, yaitu kita, umat manusia. Siapa yang paling benar, siapa yang salah. Tapi mereka nggak sadar gimana perselisihan di level kosmik ini bakal merembes turun ke dunia manusia. Nah, disinilah letak tragedinya. Buat keturunan mereka, ya kita ini, yang nggak paham konteks asli dari perselisihan ini, apa yang awalnya cuma persaingan berubah jadi kebencian yang mendarah daging. Pertengkaran keluarga kosmik ini merembes ke bawah dan jadi perang beneran di bumi. Jadi konflik antar budaya, bangsa, dan ideologi yang udah mewarnai sejarah kita selama ini. Konflik ini akhirnya sampai di puncaknya. Sekarang kita tiba di momen kritis dalam cerita spiritual ini, titik di mana seluruh sistem panduan ilahi itu runtuh total dan meninggalkan kekosongan yang sangat berbahaya. Bisa bayangin kan frustrasinya? Udah coba segala cara, tapi gagal terus buat mendamaikan anak-anak mereka. Akhirnya, para pemimpin spiritual ini, ibaratnya, nyerah. Mereka menarik diri sepenuhnya, meninggalkan umat manusia dan alam gaib gitu aja, tanpa panduan. Ini menciptakan kekosongan kekuasaan spiritual yang luar biasa besar. Biar kebayang dampak dari kekosongan ini, kita lihat angkanya deh. Saat ini, ada sekitar 7 miliar manusia yang hidup di planet kita. Coba ingat-ingat angka ini ya, karena ini bakal jadi penting banget. Sekarang, bandingin angka tadi dengan ini, 160 miliar. Itulah perkiraan jumlah semua jiwa manusia yang pernah hidup di bumi. Nah, ketika para pemandu ilahi itu mundur, pagar antara dunia kita sama alam roh itu runtuh. Tiba-tiba, roh dari 160 miliar orang ini dengan semua keinginan, penyesalan, dan urusan mereka yang belum selesai, tumpah ruah membanjiri dunia kita. Nah, disinilah inti masalahnya. Ini menciptakan rasio yang nggak kebayang, sekitar 23 roh orang mati untuk setiap 1 orang yang hidup. Coba bayangkan energi kolektif dari semua jiwa ini. Semuanya mencoba ikut campur di dunia kita. Ajaran ini berpendapat, inilah sumber utama dari kekacauan, penderitaan, dan konflik tanpa akhir yang kita lihat di dunia. Jelas, kekacauan ini nggak bisa dibiarin terus-terusan. Nah, inilah yang membawa kita kembali ke masa kini, ke momen selesainya pengadilan rohani tadi. Sebuah tatanan baru telah ditetapkan, yang dirancang untuk mengakhiri kekacauan ini sekali dan untuk selamanya, dengan cara menciptakan sebuah pemisahan yang tegas. Jadi, apa solusi dari tatanan baru ini? Jawabannya adalah dunia baru. Tapi penting banget buat dicatat ya, ini bukan lokasi fisik. Ini adalah sebuah kondisi kesadaran, sebuah ruang spiritual yang terlindungi, di mana seseorang itu benar-benar terisolasi dari pengaruh kekacauan yang udah kita bahas tadi. Nah, hasil dari pengadilan ini membagi manusia jadi 3 jalur yang berbeda. Mereka yang ada di level iman 1-14 itu udah dianggap aman, udah terlindungi di dalam dunia baru. Mereka yang di level 18-20 sayangnya nggak akan mencapainya di kehidupan ini. Tapi ada kelompok di tengah-tengah nih, level 15-17, yang menghadapi jalan yang sangat unik dan berat.
Buat mereka yang di tengah ini, jalurnya disebut pemurnian paksa. Ini digambarkan sebagai proses yang luar biasa intens dan menyakitkan, baik secara mental maupun fisik. Tujuannya adalah untuk, ibaratnya ya, memaksa mereka melepaskan keterikatan pada keinginan duniawi dan ego, supaya mereka bisa mencapai tingkat kesadaran yang aman sebelum meninggal dunia. Oke, kalau ini adalah realitas barunya, terus gimana cara kita menjalaninya? Terutama buat mereka yang ada di ambang batas. Nah, sumber ajaran ini nggak cuma nunjukin masalahnya aja, tapi juga menawarkan apa yang disebutnya sebagai solusi praktis yang udah ditetapkan. Solusi yang diusulkan itu ternyata berpusat pada amalan zikir dan doa yang spesifik banget. Ini ditekankan bukan sebagai sembarang doa ya, tapi sebagai sebuah metode yang udah dirancang secara ilahi. Sebuah alat yang dibuat khusus untuk membantu transisi ke dunia baru ini. Terus gimana cara kerjanya? Jadi gini, amalan ini dikatakan bisa memanggil malaikat-malaikat tertentu untuk membantu kita. Kuncinya di sini adalah cara mereka misahin kita dari pengaruh roh yang mengganggu itu bukan dengan kekerasan, tapi dengan kasih sayang dan pengertian. Jadi ini bukan pengusiran setan, tapi pelepasan yang lembut. Proses inilah yang katanya bisa menghasilkan kejernihan, kedamaian batin, dan pada akhirnya transformasi fundamental dalam diri kita. Dan transformasi inilah intinya. Ini soal pergeseran dari menjadi manusia menghendaki, orang yang kerjaannya maksa-maksa alam semesta nurutin maunya, menjadi manusia dikehendaki, seseorang yang berusaha nyelarasin diri dengan kehendak ilahi. Perbedaannya jauh banget. Yang satu didorong oleh ego dan ujung-ujungnya jadi utang spiritual, sementara yang satunya lagi didorong oleh pelayanan dan justru menerima berkah. Ini adalah perbedaan antara mengambil dan menerima. Pada akhirnya, semua ajaran ini mengerucut ke satu pertanyaan mendasar yang harus kita tanyakan ke diri kita masing-masing. Apakah kita menjalani hidup ini dengan terus berusaha memaksakan kehendak kita sendiri pada dunia yang didorong oleh ego kita? Atau apakah kita berusaha untuk menyelaraskan diri dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita? Pilihan itu, menurut ajaran ini, menentukan takdir spiritual kita. Terima kasih sudah bergabung dalam penjelajahan kali ini.